Baik, selamat sore Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Moses Romulus Simangunsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011. Di sini saya akan menjelaskan tantangan 1 Praktikum 5 dari mata kuliah Dasar Pemrograman. Di tantangan 1 ini, kita diminta untuk membentuk sebuah data bentukan baru, yang dalam kasus ini data bentukannya itu adalah data date. Jadi si data date ini memiliki tiga integer. Tiga integer ini akan mewakili tanggal, bulan, dan tahun. Lalu di sini ada deriving show. Deriving show ini berfungsi untuk mencetak si data date tadi sebagai string. Lalu yang pertama itu kita disuruh membuat konstruktor. Konstruktor yang pertama itu adalah make date ddmmy. Konstruktor ini berfungsi untuk membentuk date dari hari dd, bulan dan tahun YY. Jadi maksudnya itu si make date ini meminta tiga integer, yang dimana tiga integernya itu adalah tanggal, bulan, dan tahun. Dan selanjutnya si make date ini akan memberikan sebuah tanggal yang lengkap dengan menyatukan tiga integer yang tadi. Jadi ada tanggal, bulan, dan tahun. Jadi di sini ada make date DMY. Si DMY ini sebagai parameter atau kita ibaratkan sebagai laci. Lacinya ini ketika kita ingin mengambil si hari atau si DD, kita mengambilnya itu dari laci si D. Ketika kita ingin mengambil bulan, kita mengambilnya dari laci si M. Dan ketika kita ingin mengambil si tahun, kita mengambilnya itu dari laci si Y. Ibaratnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita disuruh membuat selektor. Eh, Selektor yang pertama itu DD. DD ini berfungsi untuk mengembalikan nilai hari DD dari date D. Jadi maksudnya itu ketika kita menginput suatu tanggal di sini, si D ini meminta tanggal dan dia akan mengembalikan integer. Ketika kita menginput sebuah tanggal yang lengkap seperti tanggal 1 bulan 2 2001, si fungsi D ini akan mengembalikan integer berupa satu, di mana satu itu adalah tanggal tadi, tanggal di inputan yang kita masukkan. Jadi sini ada D ini sebagai parameter, sama seperti tadi ketika kita ingin mengambil si DD, kita mengambilnya itu dari parameter si D. Lalu yang selanjutnya itu ada mount D. Mount D ini berfungsi untuk mengembalikan nilai bulan dari date D. Jadi di sini si mount itu meminta date dan dia akan mengembalikan integer sama seperti si date tadi. Ketika kita misalnya menginput suatu date satu tanggal 1 bulan 2 2001. Jadi si mount ini mengembalikan integer 2, yang dimana si 2 ini adalah bulan di inputan yang kita masukkan. Lalu yang selanjutnya ada year D. Si year D ini berfungsi untuk mengembalikan nilai tahun dari date D. Sama seperti si D dan Simon. Si year ini meminta tipe data date dan dia mengembalikan integer. Jadi saya kasih contoh ketika kita menginputkan tanggal 1 bulan 2 2001, si year ini hanya mengembalikan 2001 saja karena si 2001 itu adalah tahun di inputan yang dimasukkan tadi. Yang selanjutnya itu kita disuruh membuat operator next day. Operator next day ini berfungsi untuk menentukan tanggal berikutnya dari date day. Jadi maksudnya itu si next day ini meminta suatu suatu date, suatu tanggal, dan dia akan mengembalikan tanggal juga, tapi tanggalnya itu adalah satu hari setelah tanggal yang diinputkan. Jadi sebagai contoh, kita menginputkan tanggal 1 bulan 2 2001. Jadi si next day ini akan mengembalikan tanggal 2 bulan 2 2001. Karena tanggal satunya itu ditambah satu. Itulah fungsi dari si next day. Di sini ada next day day, di mana si date itu ketika di sini kita membuat suatu kondisi-kondisi yang kondisi-kondisi yang sangat spesifik dan kondisi-kondisi yang biasa saja. Apa maksudnya itu? Jadi saya akan menjelaskannya dengan ini sebagai contoh. Jadi ketika tanggal 28 dan bulan 2 dan tahunnya itu tahun kabisat, maka
hari selanjutnya itu bukanlah tanggal 3 bulan 1, melainkan tanggal 29 bulan 2. Karena tahun tersebut adalah tahun kabisat, di mana tahun kabisat itu terdiri dari 29 hari di bulan 2-nya. Lalu yang selanjutnya itu ada di sini ada tanggal 29 dan bulan 2 barulah, dan kabisat barulah tanggal tanggal itu tanggal 1 bulan 3 jadinya. Lalu yang selanjutnya itu di sini ada yang unik. Di sini saya membentuk bulan tipe 2 dan tipe 1. Bulan tipe 2 ini di sini maksudnya itu bulan tipe 2 dan bulan tipe 1. Bulan tipe 1 itu merupakan bulan yang memiliki 30 hari, dan bulan tipe 2 itu merupakan bulan yang memiliki 31 hari. Jadi saya memisahkannya karena apa? Karena eh, bulan itu terdiri dari banyak. Namun bulan yang banyak itu memiliki beberapa kesamaan. Jadi saya menyatukan kesamaannya supaya codingannya ini tidak banyak dan tidak repot. Jadi saya membentuk ini bulan tipe 2 ini. Jadi maksudnya itu ketika tanggal 31 dan dia merupakan bulan tipe 2, maka dia akan menjadi tanggal 1. Eh, supaya supaya dia itu tidak tanggal 32. Kenapa? Karena tanggal 32 itu tidak ada dalam kalender. Jadi ketika dia sudah tanggal 31, maka hari esoknya itu merupakan tanggal 1. Sama seperti ini juga. Dan di sini ada ketika tanggal 28 dan bulan 2 itu, dan bukan merupakan tahun kabisat, maka selanjutnya itu merupakan tanggal 1 bulan 3. Ya, lalu selanjutnya itu else, ya hari yang bisa saja. Jadi ketika tanggal 1 maka besok merupakan tanggal 2. Jadi tambah 1 doang. Lalu di sini ada bulannya. Kita membuat kondisi-kondisi yang spesifik di mana bulannya itu bisa berubah. Jadi ketika tanggal 29 dan bulan 2 dan merupakan kabisat, maka besok harinya itu merupakan bulan 3. Ini ada banyak, dan karena kendala waktu saya tidak dapat menjelaskan semua, jadi bisa dibaca sendiri. Lalu yang selanjutnya itu year. Ini merupakan kondisi di mana tahunnya itu bisa berubah. Jadi ketika tanggal 31 dan bulan 12, ya besoknya itu uh, merupakan pergantian tahun. Jadi tahun itu bertambah 1. Ya, kalau maksudnya ini year day ini, kalau misalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2001. Jadi besok hari itu tahun itu tidak berubah. Yang berubah itu ketika dia tanggal 31 dan bulan 12. Lalu yang selanjutnya itu operatornya yesterday. Yesterday ini berfungsi untuk menentukan tanggal sebelumnya dari day. Hampir sama seperti next day. Kita si yesterday ini meminta tipe data date, dan dia juga mengembalikan date. Namun date yang dikembalikan itu 1 hari sebelum semalam, maksudnya kemarin dari tanggal yang sudah dimasukkan. Jadi kita membuat kondisinya itu yang unik sebagai kondisi yang paling atas, supaya dia tidak terganggu oleh kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi yang paling unik itu selalu yang paling atas. Jadi maksudnya itu, saya kasih contoh, ketika tanggal 1 dan bulannya juga bulan 1 dan tahun 1, maka dia menjadi tanggal 1. Tapi kalau eh, bukan bulan 1 dan bukan tahun 1, jadi dia itu tanggal 31. Karena kenapa? Karena bulan itu tidak mungkin minus. Maksudnya itu, nah, di sini sebelum Masehi itu tidak dihitung. Jadi tahun ini tahun-tahun setelah Masehi. Lalu kita di sini membuat kondisi-kondisi yang lain. Di sini kelebihan 1 ada ini. Lalu selanjutnya itu ada bulannya. Si bulan itu juga kita memikirkan kondisi-kondisi yang unik di mana bulannya itu bisa berubah. Selanjutnya itu juga di tahun, kita juga memikirkan kondisi-kondisi yang unik di mana tahunnya itu bisa berubah. Karena faktor waktu saya tidak bisa menjelaskan semua.
Jadi kalian dapat membacanya sendiri. Lalu yang selanjutnya itu ada operator add. Si add ini berfungsi untuk menambah hari sebanyak n pada tanggal d. Jadi si add ini meminta tipe data date dan tipe data integer, di mana tipe data date ini merupakan tanggal yang lengkap dan integer ini adalah n yang diminta. Jadi n yang ingin ditambahkan harinya. Lalu dia akan mengembalikan hari setelah ditambahkan n tadi. Jadi di sini ada add an, si a sebagai tanggal dan si n sebagai jumlah penambahnya tadi. Jadi di sini kita membuat kondisi juga. Ketika n-nya itu sama dengan 0, ya maka tanggalnya itu tidak berubah. Lalu else-nya itu kita menggunakan fungsi next day yang sebelumnya sebagai fungsinya si add ini. Kenapa? Karena si next day ini sama saja untuk menambahkan hari setelah, tapi hari setelahnya ini kita tambah sebanyak n. Dan n ini dikurang satu, kenapa? Karena n kurang satu itu dia rekursif supaya n-nya itu tidak bertambah terus. Jadi ada batasannya. Jadi ketika n kurang satu, n-nya itu akan berkurang setiap kali ditambahi ke tanggalnya. Jadi sebagai contoh, ketika tanggal 1 dan bulan 1 2001 dan n-nya itu adalah 3, maka si add ini akan mengembalikan tanggal 4 bulan 1 2001. Yang selanjutnya itu ada constructor subday. Constructor subday ini meminta tipe data date dan tipe data integer, sama seperti yang tadi itu. Tipe data date ini adalah tanggal yang lengkap dan integer ini sebagai n-nya, dan dia akan mengembalikan date. Date-nya ini date yang dikembalikan ini adalah date setelah dikurangi oleh n tadi, dikurangi oleh sebanyak n. Di sini ada subday l ini untuk laci tanggalnya dan n ini sebagai laci si n-nya. Jadi sama seperti tadi, ketika n-nya adalah 0, maka harinya itu tidak berubah. Lalu di sini ada else subday. Di sini ada yang unik juga. Idenya itu kita menggunakan fungsi yang sebelumnya karena bisa digunakan mirip-mirip. Jadi si yesterday ini kan satu hari sebelumnya, tapi kita menggunakan si n kurang satu. Jadi n kurang satu ini ketika kita tambah satu ke dari n-nya itu, misalnya n-nya 3. Jadi ketika kita kurangi satu, itu ditambahi satu ke tanggal sebelumnya yang diinput. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Misalnya tanggal 1 tanggal 4 bulan 1 2001 dan n-nya itu sebanyak 3. Jadi ya, si n ini kita kurangi satu dan si tanggalnya juga kita kurangi satu. Kenapa? Supaya si n-nya ini tidak berulang-ulang terus. Jadi dia bisa berhenti ketika n itu sudah habis. Lalu selanjutnya itu adalah next month. Next month ini bertujuan untuk menentukan bulan berikutnya dari tanggal D. Hampir sama seperti next day tadi yang di sini. Tapi ini bedanya kita bermain di bulannya. Jadi kita memikirkan di next month ini dia meminta tipe data date dan dia juga mengembalikan date. Dan date yang dikembalikan ini yaitu bulan setelah dari inputan yang telah dimasukkan tadi. 1 bulan setelah dari input yang dimasukkan tadi, maaf. Jadi di sini kalau harinya itu kan tidak berubah, jadi tetap dx karena x di sini sebagai parameter. Jadi kalau 1 bulan setelah itu harinya itu kan tidak berubah, tanggalnya tidak berubah. Lalu kecuali di tahun kabisat, tapi di tahun kabisat tidak diminta di sini, makanya saya tidak membuatnya. Lalu yang selanjutnya bulannya. Jadi ketika bulannya itu bulan 12 dan bulan 12, maka besoknya itu bulan 1, bukanlah bulan 13. Jadi kita harus membuat kondisi yang paling unik di atas. Lalu kondisi yang biasa saja yaitu x tambah 1 ya. Kalau misalnya bulan ini bulan 3 ya
bulan ke depan itu ya bulan 4, tinggal tambah satu doang. Lalu kita buat kondisi yang unik juga di sini, ada ketika bulan 12 maka tahunnya itu kan jadi bertambah satu. Kalau misalnya bulan ini adalah bulan 12, berarti bulan depan itu adalah bulan satu, namun tahunnya juga bertambah. Baru else-nya ya year X. Kalau misalnya bulan ini bulan satu, berarti bulan depan adalah bulan 2. Si tahun tidak berubah, makanya else year X. Yang selanjutnya ada Prefmon. Prefmon ini bertujuan untuk menentukan bulan sebelumnya dari tanggal date. Jadi si Prefman ini meminta tipe data date dan dia mengembalikan date juga, namun bulannya sudah dikurangi sebanyak satu. Di sini sama saja kita membuat kondisi-kondisi yang unik di atas. Jadi ketika eh, tanggal tanggalnya itu dikurangi satu dan ketika tanggalnya itu tahunnya dikurangi satu dan tahunnya itu kurang dari satu, maka tahun itu jadi tahun satu, karena di sini tidak dihitung tahun kabisat dan tahun itu tidak mungkin minus. Jadi si tahun akan menjadi tahun satu aja. Sama saja di sini semua. Lalu di sini kan yang diminta itu Prefmon. Prefmon itu bulan sebelum. Jadi di sini ada else mon J kurang satu ini. Jadi ya kalau misalnya bulan ini bulan 3 ya J kurang satu, ya berarti bulan sebelumnya itu adalah bulan 2. Lalu di sini ada ketika bulan satu, maka sebelumnya itu bulan 12, bukanlah bulan 0. Ini. Di sini ketika bulan itu bulan 12, bulan satu, maka bulan sebelumnya itu bukan bulan 0, melainkan bulan 12. Yang selanjutnya ada Atmon. Atmon ini bertujuan untuk menambahkan bulan sebanyak n pada tanggal d. Jadi si Atmon ini dia meminta date dan integer, di mana date ini adalah tanggal yang lengkap tadi dan integer ini adalah n-nya, dan dia akan mengembalikan si date. Namun si date ini sudah ditambah sebanyak n, ditambah bulannya sebanyak n. Jadi kita menggunakan fungsi si next month tadi yang ini karena hampir mirip-mirip dengan yang kita mau. Namun si next month ini kan cuma satu bulan ke depan. Jadi kita gunakan n kurang satu ini rekursif. Jadi ketika kita masukkan n-nya, n-nya itu berkurang satu setiap kali kita sudah menambahinya satu persatu. Sama seperti idenya sama seperti yang sebelumnya, add dan subdate tadi. Lalu di sini ada submon. Submon ini bertujuan untuk mengurangi bulan sebanyak n pada tanggal d. Jadi si submon ini meminta tipe data date dan meminta juga tipe data integer ini, di mana si date ini adalah tanggal dan si integer adalah si n-nya, dan dia akan mengembalikan date di mana si date ini sudah dimodifikasi dengan dikurangi bulannya sebanyak n. Jadi di sini ada summon xn. Jadi ketika n-nya itu sama dengan 0, ya bulannya itu nggak akan berganti karena dia ditambah 0 doang. Lalu di sini ada else submon prefmon. Di sini sangat unik juga. Jadi kita menggunakan fungsi sebelumnya si prefmon. Namun si prefmon ini kan cuma satu bulan sebelum. Jadi kita menggunakan rekursif dengan n kurang satu ini. Si n kurang satu ini kan ketika kita menambahkan sebanyak n itu berkurang satu. Jadi satu per satu n itu dikurangi ke bulannya. Jadi misalnya saya kasih contoh tanggal 1 bulan 3 2001. Jadi si bulannya ini akan berkurang satu per satu. Jadi hasilnya itu menjadi tanggal 1 bulan 1 2001. Yang selanjutnya ada at year. Di sini at year. At year ini berfungsi untuk menambahkan tahun sebanyak n pada tanggal d. Jadi si at year ini akan meminta tipe data date yang sudah kita bentuk dan tipe data integer, di mana date ini adalah tanggal lengkap tadi dan integer adalah n-nya. Hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Si date yang dikembalikan ini sudah ditambahi tahunnya sebanyak n. Jadi ini ada at year tn. Si t untuk
tahunnya, dan si n adalah sebagai yang mau ditambahkan seberapa banyak. Jadi ketika n-nya itu adalah sebanyak 0, n-nya itu sama dengan 0, maka tahunnya itu tidak berubah karena n-nya itu adalah 0. Lalu di sini ada else. Harinya itu tetap, kalau kalau tahun itu ditambahi sebanyak n, harinya itu tetap saja. Misalnya kalau tanggal 2 bulan 1 2001, 2 tahun ke depan itu tetap saja tanggalnya sama, yaitu tanggal 2 bulan 1, tapi tahunnya sudah berbeda sebanyak n. Tadi n-nya adalah 2, maka tanggal 1 bulan 2 2003 begitu. Yang selanjutnya sini bulannya juga tidak berubah tadi. Nah, ini ada tahunnya. Nah, di sini tahun baru berubah sebanyak n. Lalu yang selanjutnya itu adalah subyear, subyear dn. Subyear dn ini berfungsi untuk mengurangi tahun sebanyak n pada tanggal d. Jadi sini parameternya saya buat p. Subyear ini meminta tipe data date dan meminta tipe data integer, dan dia juga akan mengembalikan date. Tapi di mana date yang dikembalikan ini, si year-nya itu udah dikurangi sebanyak n. Jadi ketika n-nya sama dengan 0, maka ini ketika n-nya sama dengan 0, tahun yang ingin ditambahkan adalah tahun yang ingin dikurangi adalah 0, maka tahunnya itu tetap. Lalu di sini else-nya. Karena ini pengurangan, jadi harus hati-hati. Tahun itu tidak boleh minus. Maka saya buat di sini ketika tahun itu dikurangi sebanyak n dan n-nya itu kurang dari 1, maka tahun itu langsung 1 saja. Tidak minus. Lalu yang selanjutnya di sini ada predikat. Predikat yang pertama itu is ekid. Is ekid ini berfungsi untuk membandingkan apakah kedua date sama. Jadi di sini kita membuat dua tanggal lengkap yang berbeda. Jadi seperti ada 2 date. Lalu kita membandingkan apakah 2 date ini memiliki tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Jadi si isEKD ini meminta 2 date dan dia akan mengembalikan nilai kebenarannya apakah itu true atau false. Apakah mereka itu tanggalnya itu sama di tanggalnya dan di tahunnya dan di bulannya. Lalu di sini isEKD KP, si key ini sebagai tahun pertama, tanggal yang pertama, si P sebagai tahun yang date yang kedua gitu. Jadi hari di Q harus sama dengan hari di P, dan bulan di Q harus sama dengan bulan di P, dan tahun di Q harus sama dengan tahun yang di P. Lalu si isEKD ini akan melakukan evaluasi terhadap ini si fungsinya, dan dia akan menentukan apakah itu true atau false. Lalu yang selanjutnya itu adalah is not ekid. Lalu is not ekid ini berfungsi untuk membandingkan apakah kedua date tidak sama. Hampir mirip-mirip dengan si is ekid tadi. Jadi si is not ekid ini ya apakah si bulan itu tidak sama dengan si tanggal itu, si date yang pertama itu tidak sama dengan si date yang kedua. Si is not ekid ini berfungsi untuk melakukan evaluasi apakah itu benar atau salah. Jadi sini ada parameternya itu xy. Xy itu sebagai date yang pertama, si y sebagai date yang kedua. Jadi ketika si hari date pertama itu tidak boleh sama dengan hari kedua, hari di date kedua. Di sini kita menggunakan atau karena ini tidak sama atau is not eq. Jadi kita menggunakan atau. Lalu bulan di date yang pertama tidak boleh sama dengan bulan di date kedua, dan sama juga dengan tahunnya tidak boleh sama. Lalu si is not ekid ini akan memberikan nilai kebenarannya apakah itu true atau false. Yang selanjutnya adalah is before. Is before ini mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sebelum D2. Jadi si is before ini akan meminta 2 data, dan dia akan mencari nilai kebenarannya apakah si tanggal D1 sebelum D2. Jadi
kalau kita memasukkan tanggalnya itu, misalnya kita memasukkan tanggal 1 bulan 1 2003, lalu kita memasukkan tanggal yang kedua itu tanggal 1 bulan 1 2001. Apakah apakah si tanggal pertama itu merupakan tanggal sebelum dari tanggal yang kedua? Jadi hasilnya itu pasti false. Lalu yang selanjutnya itu adalah is next. Is next itu mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sesudah D2. Is next. Jadi si is next ini meminta dua tipe data date dan dia akan mengembalikan nilai kebenarannya. Jadi di sini si is next ini akan melakukan perbandingan apakah tanggal yang dimasukkan pertama itu lebih duluan daripada tanggal yang dimasukkan kedua. Jadi dia akan melakukan perbandingan. Lalu yang selanjutnya is before. Is before n D1 D2 n. Mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sebelum D2 sebanyak n. Jadi ketika di sini si is before n ini dia meminta dua date dan dia meminta integer di mana integernya itu adalah n dan dia akan melakukan evaluasi di mana memberikan nilai kebenaran apakah itu true atau false. Di sini ada is before MOS. Jadi kita menggunakan fungsi si subday ini tadi subday untuk melakukannya. Jadi kita seperti menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada karena fungsi itu bisa digunakan untuk melakukan ini. Jadi apakah si tanggal itu si tanggal yang pertama itu sebelum dari si tanggal yang kedua sebanyak n. Lalu yang terakhir ada is next n. Ini berfungsi untuk mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sesudah D2 sebanyak n. Hampir sama dengan si is before-nya, tapi ini menentukan apakah si tanggal yang pertama itu sesudah tanggal yang kedua, tapi sebanyak n. Lalu yang selanjutnya itu main io main do. Ini berfungsi untuk ya melaksanakan ini semua yang di bawah ini, untuk melakukan ini semua yang di bawah ini, untuk melaksanakan itu semua. Lalu sini ada DD1, MM1, YY1, di mana ini adalah tanggal di date yang pertama dan bulan di date yang pertama dan tahun di date yang pertama. Jadi agar kita bisa menginput, kita membuat ini untuk menginput date yang pertama. Ini untuk menginput date yang kedua dan ini untuk menginput n-nya, menginput si n. Lalu di sini let D1 supaya kita bisa membuat ini. Kan di sini ada D1 D2, di sini juga D1 D2. Jadi kita membentuk si D1 itu dengan make date DD1 MM1 YY1. Jadi ada si D1 ini terdiri dari hari hari di tahun yang pertama dan bulan di tahun yang pertama dan tahun di tahun yang pertama yang kita bentuk. Jadi si D1 ini ya date 1. Jadi ini adalah date 2 begitu. Jadi ada dua tanggal yang berbeda gitu. Lalu selanjutnya ini adalah put string line. Ini biasa saja sama seperti yang dulu. Put string line ini berfungsi untuk mencetak si D1, D2, N, baru mencetak si next day D2, yesterday, semua ini itu mencetaknya itu menggunakan put string line. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya. Maaf jika ada kata-kata yang saya yang salah. Jadi tujuan kita belajar tantangan satu ini ya jadi kita tahu bagaimana itu cara membentuk sebuah tanggal yang benar itu bagaimana, dan kita menjadi lebih berkreasi dan lebih memainkan logika kita ketika ketika tanggal 1 dan bulan 12 ketika tanggal 31 dan bulan 12, apakah besoknya itu menjadi tanggal 1 bulan 13? Kan tidak mungkin.
Jadi kita harus bermain dengan logika kita. Jadi menurut saya karena belajar tantangan satu ini dari praktikum 5 kita bisa menjadi lebih pintar dalam berlogika dan membuat kemungkinan-kemungkinan itu kita harus membuat kemungkinan yang paling spesifik di atas supaya kemungkinan yang kurang spesifik di bawah tidak mengganggu kemungkinan yang spesifik di atas. Menurut saya itu adalah tujuan dari praktikum ini. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya. Maaf atas kesalahan kata saya jika ada dan terima kasih Pak.